kalau di Sumatera kalau bicara Enggak pasti ya dari Sumatera ke Lahat loh. Ya. Selain Lahat, sana Pertamina ya sana ya. Selain Lahat, Ada dari Bernardo cuma belum keluar di mana dia? di kamar. Bisa dipanggilkan temannya? Ada yang bisa ke kamarnya? Enggak ada. Jawa Timur? Jawa Timurnya mana? Pasuruan, Pasuruan? Lamongan, Lamongan? Surabaya. Surabaya. Jawa Tengah? Kudus? Demak, Demak? Brebes? Jawa Barat? Ini apa mana? Solo. Jawa Barat? Bekasi, Cirebon sini. Indramayu. Cirebon. 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 Yang lainnya nggak ada lagi? Pangandaran. Oh, Pangandaran. Udah itu aja. Bogor. Bogor mana? Di Tanjung. Aduh, oke. Kalau sudah kemarin sudah membentuk kelompok ya? Sudah. Oke. Saya ternyata materinya itu diminta atau itu saya tentang masalah agraria. Tetapi saya nanti akan memberikan konteks agraria contoh saja ya, biar imajinasi teman-teman ada. Itu di konteks hutan Jawa, soalnya saya backgroundnya lebih banyak ke hutanan, jadi saya nanti akan banyak bercerita di situ. Sependek ini teman-teman sudah pernah membaca buku apa tentang agraria? Ada yang bisa menyebutkan judul bukunya? Ini kata-kata SMA, kuliah. Buku apa yang pernah dibaca? Fikih agraria. Ekologi agraria. Apa? ekologi dan Oh, Ini apa? Terus? Teknologi kayak apa tidak ada penggunaan. ya Apa tuh? Langkah. Lupa lagi. hukum agraria itu Kalkulator. Ya. Terus? Bukan yang sebelum Textbook ekologi. Ekologi itu apa nulis? Yang baru? Bukan yang lupa. Apa? Aku pada putaran jadi ekologi ekosistem. Terus. Sebelum masalah karena ada bicara itu ngerjakan ya. Oke. Pembicaraan pertama siapa Pak? Terus fikih ekologi. Ya. Terus sama lagi? Ilustrator. Ilustratori apa? Sejarah. Pengantar sejarah dari. Oke. Terus? Mas. Berarti Pengantar ekoko. Oke. Terus? Mas ada kegiatan strategi Gerakan sosial. Oke. Terus lah ini yang ikut kuliah sebenarnya cuma satu doang. Mas Asof. Mas Asof ekologi. Terus siapa lagi? Mas Asom. Ekonomi kerakyatan. Oke. Terus? Menurut keadilan dan kedaulatan. Oke. Materinya ini Gustato ini minta tentang masalah-masalah agraria. Ya. Dari cerita awal Gus Dur sampai terakhir tadi malam, kira-kira masalah agraria itu apa? Ketimpangan. Ketimpangan hak atas tanah. Ketimpangan hak atas tanah. Dari sini dari sana berkata masalah agraria itu apa saja? Apa dan apa saja? Gak apa-apa disebut kayak perusahaan ketimpangan apa? Kira-kira masalah agraria apa saja?
Oke, tetot. Rampasan ruang hidup. Nah, pasar ruang hidup. Terus, Kerusakan lingkungan. oke, kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan. Lu nggak boleh sama. Tadi udah mau nyebut. Apa? Tetot. Krisis. Oke, terus pangan ya. Pas, oke, ayo. Ayo ganti. Ekstraksi. Ekstraksi. Halo. Sama. Apa? Apa? Saya belakang. Eksploitasi sama. Nggak boleh sama. Ayo, apa lagi? Hah? Iya, apa? Temuan dari proses kemarin itu tata ruang Tata ruang. Terus? Apa oke, pas. Proses manusia yang memanfaatkan alam sebesar-besarnya kepentingan sendiri. Oke, ayo sini ya Pak. Sama. Sama. Oke, terus tata kelola. Lampasan tanah untuk banyak apa? Ada sih. Apa? Iya sudah apa? bukan setara atau ketimpangan. Oke. Energi yang terbuang cuma sama Sama ini sama. Pencabutan Oke. Nah, kemarin tuh kunci yang disampaikan oleh Mas Wandri apa? kritik. Siapa? Iya, ini kritik apa ya? Masih coba ekonomi kapitalis itu apa? Modal. Konsentrasi apa ya? Modal. Terus Tenaga kerja. terus kan apa tuh? Terus MCM. M itu apa? Money commodity. Profit. C komoditi. Money. Oke. Intinya kapitalisme atau ekonomi politik yang dikritik adalah terdapat akumulasi, ya, akumulasi kekayaan. Akumulasi kekayaan itu keuntungan atau modal yang berlebih, yang itu tidak kembali kepada pemilik tenaga kerjanya. Jadi akumulasinya itu dimiliki oleh modal. Nah intinya di situ kan. Iya. Berbicara apa pencemaran di situ, ya kan? Apalagi tadi bicara apa lagi? Penghisapan apalagi di situ, ya kan? Terus bicara apa lagi tadi? Krisis. Krisis pangan juga di situ. Terus tata kelola, dari mana tata kelola? Tata ruang. Tata ruang juga di situ. Berarti intinya itu di situ. Itu yang pertama. Jadi masalah agraria, ya, masalah agraria itu adalah tatkala keuntungan, ya, keuntungan modal atau modal itu tidak dimiliki secara rata, ya, atau akhirnya terjadi ketimpangan. Simptomnya nanti ada konflik, ya. Nah, ketimpangan itu ada ketimpangan alokasi sama ketimpangan distribusi. Oke. Sebelum ikut kelas seperti ini, selama ini teman-teman tongkrongannya di warkopnya mendiskusikan apa? Politik. Oke. Selain politik, filsafat. Yang lainnya bahaya dia filsafat. Yang lainnya lingkungan hidup. Oke ya. Tadi seperti itu masalah agraria, tetapi ada yang namanya masalah agraria klasik, ya. Masalah agraria itu istilahnya apa? Di bahasa Inggrisnya agraria PNE agraria kan
agrarian medicine. Jadi pasca Perang Dunia Pertama di Indonesia itu ada yang namanya menulis, dia bisa dikatakan ini ahli ekonomi dan statistik pedesaan ya. Ada yang namanya Kautsky. Kautsky itu membuat riset sensus, terus habis itu nanti ada Chayanov. Dan risetnya gini, ternyata setelah kapitalisme modal ya masuk di pedesaan, semua kan membayangkan masyarakat tani atau peasantries, masyarakat pedesaan, petani pedesaan itu akan lenyap gitu. Karena kalah dengan apa? Kapitalisme yang masuk itu. Nah, mengapa nggak lenyap? Karena tadi masyarakat pedesaan atau petani dia mempunyai resistensi apa? Perlawanan ya. Baik itu perlawanannya sifatnya soft, perlawanan sifatnya harian, perlawanan langsung head to head dan lain sebagainya. Nah, itu yang hasil risetnya sih, hasil apa sensusnya. Jadi dia menyampaikan bahwasanya salah ini tesis orang Barat, orang kapitalisme yang mengatakan bahwa ketika kapitalisme masuk ke pedesaan maka kaum masyarakat tani itu hilang atau pesentris itu hilang. Nah, terus Chayanov juga melakukan itu. Mengapa masyarakat pedesaan ya, menyebut pedesaan ya. Kalau menyebut pedesaan berarti masyarakat desa yang bertani ya, entah itu burem atau sampai ini ya. Mengapa kok masyarakat pedesaan masih bertahan meskipun kapitalisme masuk? Ternyata si Chayanov itu mendapatkan jawaban karena corak ekonomi masyarakat pedesaan itu berbeda dengan corak ekonomi masyarakat kapitalis atau perkotaan. Nah, apa perbedaannya? Pertama, karena skalanya kecil, dilakukan oleh satu keluarga, mungkin tenaga kerjanya siapa aja? Anak. Suami, istri, mungkin nambah anak, ya kan? Itu terus, dan unit usahanya kecil, skalanya kecil, terus hasil yang diperoleh tujuannya untuk hidup makan dia sendiri. Oke ya, sepakat ya? Nah, itu juga terjadi di Indonesia. Nah, masalah-masalah agraria itu digalilah sama si akademisi yang sebelumnya itu kayak Kautsky, terus ada siapa, Chayanov. Itu orang-orang yang dikenal dengan neopopulisme. Jadi dia mempercayai bahwasanya ekonomi pertanian skala kecil, small scale ya, oleh rumah tangga, smallholder ya, household itu dia akan bisa bertahan dan itu kemampuannya lebih bagus. Nah, berbeda nanti debat agrarianya dengan golongan setelah itu. Kalau kaum Marxis zaman pasca revolusi di Rusia itu siapa? Bukan Stalin, sebelum Stalin Lenin. Nah, Lenin itu, kalau Lenin mengatakan agar terjadi perubahan sosial dari kaum buruh menjadi kaum istilahnya industri ya, industri pertanian pedesaan yang lebih bagus dan lebih fair, harus ada itu? Kalau teman-teman itu kan, kalau teman-teman Marxis kan dari sendiri-sendiri dikonsolidasi menjadi satu sehingga modal itu besar. Entah itu modal kan tanah kan masuk modal ya. Nah, dia melakukan tesis seperti itu. Nah, ini akhirnya menjadi perdebatan agraria yang cukup menarik di antara siapa tadi? Lenin dengan Chayanov. Sampai di akhir hayatnya itu ada perdebatan yang sangat menarik. Nah, saya ingin mengajak teman-teman melihat di hutan Jawa. Ada ketika saya menyampaikan hutan Jawa, apa yang ada di pikiran teman-teman? Perhutani, terus eksploitasi, terus berubah jadi pabrik, menjadi pabrik, gundul, Partnership. taman nasional, terus
Oke. Apa? Monokultur. Monokultur. Kelihatan? Oke. Ini saya akan menyampaikan ya. Saya menyampaikan jadi gini. Kalau teman-teman nanti akan membuat gerakan sosial atau sebuah perlawanan dalam tanda kutip, teman-teman harus memahami bahasa yang dipergunakan oleh lawan. Sepakat nggak? Saya di sini lebih banyak mempergunakan bahasa atau terminologi nanti ya, bahasa atau terminologi yang itu dibentuk oleh pemerintah. Oke, jadi gini ceritanya. Saya sambil berdiri ya. Jadi di Jawa, itu teman-teman pernah mendengarkan istilah kawasan hutan nggak? Pernah. Apa yang terbayang? Ada satu dua orang yang bisa menyampaikan? Kawasan lindung. Oke. Sebuah wilayah yang itu dikhususkan Ditetapkan. untuk pengelolaannya tentang hutan saja. Oke. Ada yang lain? Hutan kawasan itu yang dibagi-bagi. Ada kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan adat. Harus lihat ini ya. Oke, belum ada ya. Oke. Jadi kalau negara membuat terminologi kawasan hutan, jadi kawasan hutan itu adalah sebuah area yang ditetapkan sebagai hutan tetap. Hutan tetap apa? Nah, ini teman-teman harus merefer undang-undangnya ya. Tujuannya biar mengetahui cara mikir negara itu seperti apa sih dulu. Jadi kawasan hutan itu definisinya seperti itu. Teman-teman yang tadi disampaikan itu betul, tapi kurang tepat. Nah, oke ya. Kawasan hutan adalah sebuah area yang ditetapkan sebagai hutan tetap. Hutan tetap itu apa? Mungkin terus itu di peraturannya itu nggak jelas itu. Oke, kawasan hutan nanti di pasal-pasal selanjutnya akan terbagi menjadi dua. Pertama adalah hutan negara, yang kedua adalah hutan hak. Hutan hak itu hutan milik itu. Mengapa itu muncul? Nah, historis tentang hutan atau kawasan hutan itu jauh panjang sebelum kita merdeka, tahun 1865 kalau nggak salah, saya ada bahannya. Ketika diterapkan, teman-teman pernah mendengar agraris wet? Apa itu? Itu sebagai kriteria dari pemerintah. Belanda. Proses surat tanah. Undang-undang pertanahan pertama kan? Sebelum undang-undang pertanahan itu ada namanya undang-undang kehutanan. Ya, undang-undang kehutanan yang mengatur hutan Jawa dan Madura. Ya, salah satu bunyinya undang-undang kehutanan adalah setiap masyarakat yang tidak bisa menunjukkan kepemilikan hutannya berarti itu Hutan negara. miliknya pemerintah kolonial saat itu. Nah itu sama, akhirnya muncullah istilahnya namanya hutan negara sama hutan hak. Hutan hak ketika sampai bisa menunjukkan kepemilikan. Kalau nggak bisa menunjukkan, ya nggak bisa. Oke. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah masyarakat tidak bisa mengambil kayu jati di hutan yang dia tidak bisa menunjukkan tadi haknya itu. Nah itu teradopsi di undang-undang kehutanan baik 67 sampai yang 41 terakhir, sehingga muncullah istilahnya hutan hak dan hutan negara. Oke ya, paham ya? Nanti kalau ditanya orang yang di luar atau apa, teman-teman paham. Kasus di Jawa itu pengelolaan hutan sebagian besar itu dikelola oleh perusahaan negara yang namanya, ada tahu? Perusahaan negara yang bergerak di sektor bidang kehutanan, perhutani. Nah, perhutani itu adalah apa?
sebuah entitas ya, sebuah entitas yang bisa dikatakan dia sebenarnya memiliki usia yang sangat panjang dibandingkan entitas-entitas lembaga lainnya yang ada di formal ya di bumi Indonesia ini. Ketika 1805 kalau nggak salah ya, Undang-Undang Kehutanan zaman kolonial itu diterapkan. Nah, di saat itulah yang ada namanya Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan menjadi Jawatan Kehutanan, menjadi perusahaan kehutanan, Oke, maaf. dan seterusnya sampai sekarang akhirnya menjadi perum perhutani. Apa yang disasar sebenarnya oleh Belanda di hutan Jawa, yang disasar itu adalah kayu jati saat itu ya. Mengapa kayu jati? Nah, pertanyaan gini, teman-teman pernah membaca nggak? Mengapa Jawa akhirnya memutuskan mengapa Belanda akhirnya memutuskan ibu kotanya itu di Batavia atau Jawa itu sebagai pusat? Apa kira-kira? Strategis, terus Perdagangannya, banyak komoditas, ya, mungkin, terus rempah. jalur penghubung Malaka kan jalur perdagangan, terus yang di mana Sulawesi itu perdagangan, terus apa lagi? Kan meja. Wah Jati, terus apa lagi? Karena kalau lihat dari peta itu kalau Jawa ada di tengah terus kalau Kan cuma Kalimantan Kalimantan. juga. tapi pulaunya terlalu besar dan susah untuk mobilisasi kala itu. Mungkin kan lihat peta Belanda ini masih kecil. Kalau misalnya mau mobilisasi Kalimantan, kayaknya agak nggak mungkin masuk Belanda di tengah. Karena akses waktu itu perlu dibuat kembali. Nah kalau di Pulau Jawa kan untuk memobilisasi Pulau Jawa itu kelihatannya nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau lihat peta, oke. Terus apa lagi? Jadi tebu. Banyak tebu. Oh, tebu kan baru-baru Jawa adalah kunci. Iya, jawab dengan kunci. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Oh, benar di sini ya? Kalau itu sama jalan di sini ya? Nah, kenapa kira-kira? Oh, sudah laptop. Masih sampai pindah, Pak. Oke, saya sebutkan ya. Ini sementara analisis saya. Nanti rencana studi saya tentang ini soalnya tentang hutan Jawa. Mengapa Belanda, Nederland, Inggris mengambil Jawa itu sebagai pusat? Pertama adalah faktor sosialnya. Sosial. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Karena waktu itu banyak kerajaan. Apa? Sebutkan. Kuantitasnya. Enggak, Kuantitas. waktu itu banyak kerajaan di Jawa. Oke, terus. Terus sering perang. Oke. Nah, jadi Jawa itu proses pendisiplinnya itu lebih awal dibandingkan daerah-daerah Daerah lain. yang lain. Itu intinya di situ. Pendisiplinannya itu lebih awal. Pendisiplinannya karena apa tadi? Ada kerajaan Jawa, terus penguasa-penguasa kabupaten dan lain sebagainya. Pendisiplinannya itu lebih awal, lebih gampang diatur. Beda sama teman-teman apa? Ini bukan rasis ya. Beda dengan teman-teman Papua yang relatif lebih egaliter. Teman-teman Dayak, Sumatera mungkin ada nggak terlalu sebagian. Nah itu Jawa. Jadi pertama adalah proses pendisiplinan. Itu udah lebih awal nih, sehingga Jawa ajaran apa Belanda nggak perlu
nggak perlu Mulai dari awal. nggak perlu waktu lama. Makanya ketika Belanda membangun perkebunan di Sumatera Utara, di Delhi dan lain sebagainya, yang diangkut siapa? Orang Jawa. Orang Jawa. Ke Suriname yang diangkut bukan orang Sunda, bukan orang apa? Dayak, bukan orang Batak, bukan yang lainnya. Soalnya tadi orang Jawa itu disiplinannya itu lebih awal. Di samping nanti ada apa? Feodal ya. Kerajaan. Feodal, terus nanti ada raja-raja ya, penguasa lokal, dibagi dudukan dan lain sebagainya. Intinya itu di sini. Jadi sampai nggak perlu repot-repot. Nah, sama kayak di pertanian ya. Di pertanian, mengapa? Ini pertanyaannya, tesisnya adalah mengapa partai buruh, mengapa kaum buruh lebih gampang untuk dikonsolidasi daripada petani? Ya kan? Soal pendisiplinnya adalah lebih iya. awalan buruh dibanding petani. Petani itu unit usaha sendiri-sendiri, tadi household itu. Oke? Jadi di sini. Kedua apa kira-kira? Ini konteks saat itu ya, teman-teman bisa membayangkan saat itu setiap negara besar imperialisme ingin memperluas wilayah jajahannya kan? Apa kira-kira konteksnya? Tadi sudah saya sebutkan loh. Sumber daya alam. Mengapa jadi? Mengapa jadi? Dari segi kualitas itu jadi bagus dan tahan lama. Kuat seperti yang kita tahu bahwa dari bahan-bahan lain yang lebih Terlalu jauh mas, terlalu jauh. Oke ya. Karena menjadi dengan tumbuh di Pulau Jawa. pada saat jadi komunitas mahal. Apa? Turki. Kapal kuno. Pelayaran, ekspor, untuk lain-lain sebagainya. Oke. Ya. Ketiga apa? Hubungan sama alam, hubungan sama alam. Jawa itu relatif lebih subur dibandingkan daerah lain. Soalnya banyak karena kita itu Indonesia itu yang paling subur di Jawa. Ini intinya ya, kedisiplinan, jangan di kapal, bahan pangan itu ada semua di Jawa. Kalau masalah jalur transportasi macam-macam tuh malah lebih bagus. Pesisir Kalimantan Selatan lebih bagus, Kalimantan Timur dengan delta Mahakamnya lebih tinggi. Terus Rempang dan lain sebagainya di Indonesia Timur. Tapi intinya itu Sulawesi kedisiplinan nggak mungkin, makanya bukan pemberontak ya, dia mempunyai heroik ya, apa sih istilahnya itu? Ya intinya dia heroik. Karena egaliter, dia heroik, tidak mudah tundukkan daya, dia masih menjelajah kan kalau daya. Jadi tentang pendisiplinannya lebih awal. Di sini ada Jati sebagai bahan baku untuk melakukan ekspor lebih luas dan membangun kota Amsterdam. Yang ketiga, Jawa sebagai sumber pangan. Ini tiga hal teman-teman, mengapa saya mengatakan membicarakan tentang Jawa itu sangat penting hingga saat ini.
Oke ya. Nah, tadi saya sampaikan kalau saat ini ya sebelum 2020 kewenangan hutan negara, tadi kan hutan ada dua ya, hutan negara sama hutan hutan rakyat. Hutan rakyat itu termasuk hutan rakyat, hutan adat, ya, hutan adat. Kalau masalah dia lindung, produksi, konservasi itu di sini juga ada hutan lindung, hutan produksi dan lain sebagainya. Oke, paham ya? Nah, ini sebelumnya kalau jauh hutan negara siapa saja yang mempunyai kewenangan untuk mengelola? Pertama adalah negara itu sendiri atau KLH. Nah, ini pihak perhutani. Terus ada pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah pun ini adalah spesialis karena undang-undang istimewa. Yogyakarta ini bisa mengelola hutan negara sendiri. Ya, ada Pemda juga, tapi dia hutan konservasi yang namanya hutan bulan. Ada yang pernah dengar Tambulan? Kalau ke Bandung itu ada Tambulan apa? Wah, jalan. Juanda. Kalau di Malang tahu apa? Raden siapa? Oke. Ya, itu di situ. Jadi perhutani, berapa luasan yang dikelola oleh perhutani? Kemarin itu 2,4 juta hektar. Besar untuk ukuran Jawa, ukuran Indonesia juga besar. Dia luas sedemikian itu. Nah, mengapa penting teman-teman itu ini kebanyakan Jawa ya? Memikirkan Jawa tadi di samping itu. Yang kedua adalah berapa persen penduduk Indonesia yang hidup di Jawa? 50%. Wah, itu setengahnya. Berapa kira-kira? 50%. Coba cek kalau nggak 61 ya 62. Penduduk Indonesia hidup di Jawa. Luasan daratan Jawa itu berapa persennya Indonesia? 60. 50. Tahu Pulau Jawa kan cuma segini Pulau Jawa. Dia ini nggak lebih dari 10% luas seluruh daratan Indonesia Jawa itu. Jadi bisa membayangkan nggak? Lebih dari setengah penduduk Jawa hidup di lebih dari setengah penduduk Indonesia hidup di Jawa. Bisa membayangkan nggak padatnya seperti apa? Oke, sehingga kalau berbicara tadi masalah agraria, petani buruh ya ada di Jawa. Ada yang tahu jumlah rumah tangga petani ada berapa puluh juta? Ada yang tahu? Nggak ada. Sensus pertanian tahun 2013 itu sensus ya. Coba dicek antara 26 sampai 28 juta rumah tangga petani. Ya, lebih dari 60% itu di Jawa. Luasan Jawa seperti itu bisa membayangkan enggak luasan lahan garapan petani kecil sekali. Makanya kalau berbicara konteks petani buruh itu di Jawa kemungkinan sampai saat ini dan sampai nanti beberapa tahun ke depan. Oke ya, jadi runutannya teman-teman udah mengerti ya. Saya tidak berbicara konsep masalah agraria atau apa. Ini masalah semua ini. Oke? Jadi saya nggak daki-daki ngomongin teori atau ini masalah semua. Ya. Nah ini. Jadi setelah UCK ada yang ikutin UCK nggak? Omnibus. Kalau gitu. Oke. Salah satu turunan
Omnibus itu membicarakan juga tentang pengaturan hutan. Salah satu turunan Omnibus adalah peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan kehutanan nomor 23 tahun 2021. Yang salah satunya itu apa? Salah satunya adalah ada terminologi baru nih untuk kawasan hutan di Jawa. Namanya adalah kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Kawasan hutan dengan pengelolaan khusus itu untuk apa saja? Ada perhutanan sosial, ada pengukuhan kawasan hutan, ada penggunaan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan jasa lingkungan. KDPK atau kawasan hutan dengan pengelolaan khusus itu dialokasikan dari mana? Jadi begini. Nah ini ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Tadi kawasan hutan, hutan negara, hutan hak ya. PHT itu hutan DIY itu Pemda ya. Jadi sebelumnya hutan produksi ya hutan negara ya. Hutan negara, HP, hutan induk, ini hutan konservasi, taman nasional, hutan udara dan lain sebagainya. Sebelumnya ini diperuntukkan dikelola oleh perhutani dan Pemda Jogja untuk yang di Jogja. Dengan adanya peraturan tadi yang baru ya, ini dulu tadi luasnya berapa? Luasnya berapa? 2,4 juta hektar, ya kan? Peraturan baru dengan KDPK ini luasannya dikurangi, ya, dikurangi oleh KLHK. Ini 1,1 juta, terus ini 1,3 juta. Jadi wilayah di perhutani akhirnya dari 2,4 juta menjadi 1,3. 1,1 tadi untuk apa saja? Nah. 1,1 itu untuk perhutanan sosial, pemukiman untuk 6 ini. Ya. Ada yang pernah ngikutin atau mendengar perhutanan sosial itu apa? Ada yang nggak apa-apa, sampaikan entah itu sampai sebuah kritik atau apa-apa. Yang sependek disebut perhutanan sosial itu wacana perhutanan yang berarti konsepnya pengen mendapatkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi mengkombinasikan dua ide besar itu. Jadi masyarakat itu boleh mengelola hutan dengan catatan dapat menjaga pelestarian hutan. Oke, ya. Jadi intinya adalah selama ini tadi sejarah undang-undang kehutanan apa? Ada yang ingat tadi yang sudah disampaikan? Gradasi. Apa? Setiap masyarakat yang tidak bisa melakukan kepemilikan hutan. Nah, konsekuensinya apa tadi? Konsekuensinya apa? Jadi, dan itu diterapkan tuh. Sebelum itu perhutani itu orang yang masuk ambil itu nanti dikriminalisasi. Pernah dengar kan? Ya. Yang dulu yang sempat viral tuh nenek siapa itu? Nah, yang ngambil kayu bakar sampai di nah, itu contoh-contohnya itu. Jadi mereka dikriminalisasi. Nah, pasca itu ada yang namanya
sebuah kebijakan perhutanan sosial. Memang dia itu sifatnya masyarakat diberi akses ya, akses untuk mengelola, tapi tidak memiliki tanahnya itu. Jadi masyarakat bisa mengelola, bisa membangun hutan, maksud membangun menanam ya, dan seterusnya itu, dan memanfaatkan dengan skema-skema yang ada atau dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Oke ya, di situ. Nah, kalau pengukuhan kawasan hutan itu apa? Dia istilah lain dari pelepasan atau redistribusi tanah. Redistribusi tanah itu jadi setiap pemukiman yang ada di kawasan hutan, di perhutani ya ini ya, bukan taman nasional. Ini konteksnya saya bilang dulunya di perhutani, hutan produksi atau hutan lindung. Jadi setiap pemukiman yang ada di wilayah itu nanti akan dikeluarkan, tanahnya akan disertifikatkan. Nah itu dikukuhkan, dipenataan kembali ke kawasan hutan. Nah, kebijakan KDPK tadi, kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, ini sebenarnya kita bisa memaknai menjadi 3 hal ya. Menjadi 3 hal. Pertama adalah bahwasanya kebijakan itu sebuah politik realokasi kawasan hutan. Mengapa disebut politik realokasi kawasan hutan? Karena tadi yang sebelumnya negara tidak memberikan akses atau kepemilikan, akhirnya memberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, politik realokasi yang pemukiman yang selama ini ada di kawasan akhirnya dikeluarkan. Nah, ini makanya kita sebut sebagai, saya menyebutnya sebagai politik realokasi. Yang kedua adalah ada namanya potensi untuk membangkitkan ekonomi masyarakat pedesaan. Nah, tadi masyarakat bisa mengelola dan seterusnya, itu sebenarnya politik, itu sebenarnya sebuah potensi masyarakat itu bisa membangkitkan ya. Wih, ini ada guru kita ini. Orang lagi. Lanjut. Ya, mengapa ini penting ya? Ini saya sampaikan mengapa penting. Ini konteks Jawa. Konteks Jawa tadi jumlah penduduk sangat tinggi sekali, sehingga kepentingan atas tanah itu sangat tinggi. Ya. Sedangkan penguasaan tanahnya kecil. Soalnya penduduk itu besar Pak. Iya kan? Nah, sehingga yang perlu teman-teman pikirkan ya, yang teman-teman perlu pikirkan adalah ini menjadi sebuah, masih sekarang menjadi debat tadi, masalah agraria. Yang perlu teman-teman pikirkan adalah sampai kapan petani gulung itu harus dipertahankan. Nanti maksudnya sampai maksud dipertahankan ini tadi, petani luasannya kecil, cuma berapa, 1/4 hektar, bahkan nggak sampai ya, cuma 1000 meter, 500 meter persegi spektra ya. Sampai kapan itu dipertahankan? Itu pertama. Kalau diperluas lahan garapannya, apakah memungkinkan? Mungkin nggak kira-kira kalau secara matematika dibagi, memungkinkan nggak? Mungkin. Mungkin nggak? Mungkin. Nah, gimana caranya? Tadi rumah tangga petani itu besar, sedangkan tanahnya kecil ini. Jadi ini tanah nih ya. Awalnya 5 orang nih ya, bagi 4 orang, kebagiannya kan 1/4. Nambah 10 orang nih, makin kecil, nambah lagi mungkin nggak? Untuk memperluas, untuk skala ekonomi tertentu yang dia bisa, anak bisa sekolah dan lain sebagainya. Ini konteksnya, teman-teman ya, konteksnya ini berbeda dengan masyarakat Lebak berapa? Banten berapa namanya? Nah, ini konteksnya beda dengan teman-teman Baduy dalam. Ya, kalau teman-teman Baduy dalam itu memang komunitasnya bersepakat dan hidup secara tradisional mereka, ya kan?
tidak sekolah, tidak ini, tidak perlu mobil, tidak perlu ini dan lain sebagainya. Nah, tadi realitas seperti itu kan realita kondisi ya. Tapi kamu harus berpikir, oke, kalau tanahnya itu sempit, sedangkan jumlah petani itu besar, ini bagaimana caranya agar sebuah skala ekonomi tertentu bisa membangkitkan minimal ekonomi, kalau nggak semuanya ekonomi komunitasnya atau ekonomi pedesaannya. Itu teman-teman harus memikirkan itu semua. Nah, sehingga ada dulu yang namanya Sajukjo, itu ada istilahnya badan usaha buruh tani, atau konsep besarnya itu adalah industrialisasi pedesaan. Nah, pasti kalau bicara industrialisasi pedesaan itu tentu harus mikirnya apa ya, kapitalisme masuk pedesaan atau apa macam-macam. Enggak, itu nanti bisa kita diskusikan. Ini contoh ya. Nah, yang perlu dipikirkan adalah pertama adalah konsolidasi modal tanahnya. Memungkinkan enggak? Kalau tadi kita semua mencoba untuk memikirkan, tentunya dengan masyarakat yang mungkin teman-teman akan menjadi eksperimen teman-teman, memikirkan sebuah standar seperti apa yang akan dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Nggak mungkin dong kita membangun standar kepada masyarakat sendiri yang harus membangun standar dengan kemampuan mereka, potensi mereka itu. Itu standar itu dibangun oleh masyarakat, sehingga bersama masyarakat tadi membangun sebuah pikiran, kalau begitu seperti apa tadi usaha tani, seperti apa yang akan kita bangkitkan di situ. Nah, saya memberikan satu contoh kenapa saya sebut tadi ada peluang kebijakan yang itu bisa kita jadikan sebagai peluang untuk membangkitkan ekonomi masyarakat pedesaan. Ini contoh kasus. Sebenarnya kalau waktunya panjang itu teman-teman per kelompok itu ada tugas ya, ada tugas. Ini contoh kasus hutan produksi luasannya 1.600 hektar. Petani penggarapnya ada 670 kakak. Kalau dibagi rata jadinya berapa itu? Cuma maksimal mungkin 2.000 meter persegi, ya kan? Tetapi apa yang dilakukan oleh teman-teman di sana? Yang dilakukan adalah mereka melakukan konsolidasi tenaga kerja dan melakukan konsolidasi modal tanahnya itu. Meskipun ini contoh, kalau itu ya, contoh sebuah reply yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perusahaan perhutani yang sangat menarik. Mereka reply-nya damai. Maksudnya damai gimana ya? Memang awalnya itu mereka konflik secara terbuka, tetapi masyarakatnya terkonsolidasi. Jadi masyarakatnya itu terkonsolidasi oleh mereka sendiri, oleh kelompok. Setelah itu mereka nggak peduli entah itu diakui atau tidak diakui oleh negara, yang penting dihidupi dulu dan dilakukan skala ekonominya gitu. Membangun hutan, mereka ini kayu balsa, sengon dan lain sebagainya itu dibangun oleh mereka sendiri. Kalau ada, saya nggak kelihatan ya. Mereka membuat kayak semacam persemaian yang bisa membuat bibit balsa sampai ratusan ribu bibit, membuat bibit kopi. Sekarang ada yang siap tanam, nanti ini kan harusnya hujan ya, tapi nggak hujan. Tahun lalu nanam 12.000 bibit kopi. Tahun ini yang siap nanti ditanam 24.000 bibit kopi. Terus alpukat dan lain sebagainya. Itu mereka itu tadi di samping melakukan perlawanan, mereka menunjukkan itu. Nah, selama ini yang banyak ada kan perlawanan terus. Itu yang di highlight itu.
Nah, padahal kita itu bisa tadi menumbuhkan ini semua. Itu yang pertama. Yang kedua menariknya apa coba? Menariknya ya mereka bisa bangun hutan sendiri, macam-macam sendiri dan lain sebagainya. Nah, terus saya kesana sama sebenarnya dari 2016 ya, saya kita di sana ya. Akhirnya memikirkan gini, kalau teman-teman hanya bergerak di ini istilahnya on farm itu di budidaya ya, hanya bergerak di budidaya saja, maka nilai lebih tadi yang disampaikan tadi soal nilai lebih keuntungan ya, maka nilai lebihnya itu tidak akan dimiliki oleh petani. Nilai lebihnya kalau teman-teman di pertanian nih panen terus dijual, nilai lebihnya yang memiliki siapa? Kebanyakan tengkulak, terus apa lagi? Ya tengkulak, dan besarnya tengkulak ya. Kita itu menghitung sama teman-teman di sana, kira-kira nilai lebihnya itu sejauh mana, sebesar apa? Kita menghitung, yang akhirnya intinya adalah sambil ngelamun, sambil kopi sama ibu-ibu sama bapak ya, sambil ngelamun gini, bisa nggak kita bikin industri pengeringan kayu? Jawabannya awalnya nggak mungkin mas, nggak mungkinnya apa? Nggak mungkinnya pertama karena modal, nggak mungkinnya karena tenaga kerja dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mendiskusikan sama teman-teman petani-petani, mungkin kok mas masalah tenaga kerja, kita banyak lulusan SMK yang belum kerja, kita sekolahin, masuk kita sekolah, kita terus apa? Wah, kursus dapat, kita trainingin kemana, kita kirim, bisa. Soalnya cerita tadi bikin persemaian, terus ada yang nyetek, alpukat dan lain sebagainya, itu ceritanya adalah mengirim 4 anak lulusan SMK, SMA itu ke Lembang untuk belajar gimana sih pembibitan. Nah, dia yang menjadi kuncinya itu, yang dia mempunyai knowledge ya, untuk menggerakkan secara keahlian teknis teman-teman petani. Nah, industrialisasi ternyata bisa kok. Tenaga kerja nanti ada satu slide. Terus masalah modal, kita itu ngitung ya, itu masa sih nggak bisa masalah modal. Nyata-nyatanya teman-teman petani itu setiap bulan juga 25.000 coba, dari 678 anggota. Setiap bulan itu juga 25.000-an. Karena saya bidangnya bukan tadi ekonomi industri, saya minta teman-teman mahasiswa kami S1 sama S2, kalian skripsi sama tesis di sana, tolong bantu teman-teman petani untuk membuat perencanaan kalau membuat industri pengeringan. Oke, akhirnya didapatkan nilai modal 1,8 M. Serius. Udah kita nyari bantuan apa donatur, tapi saya salut sama teman-teman petani saya. Nggak usah mas, sekali kita menerima bantuan, entah dari pemerintah, entah dari mana CSR atau apa, sekali kita menerima, kemungkinan besar selamanya kita akan berharap bantuan. Itu serius. Terus akhirnya teman-teman berpikir mana ya? Tadi rutinan iuran jalan dan lain sebagainya jalan, mereka menghitung dengan 678 anggota, mereka kumpul jadi 700. Teman-teman pernah ini nggak pernah mendiskusikan atau mempelajari apa kredit union nggak? Semua kredit union itu besar, tetapi ada kelompok-kelompok kecil. Itu sama 678 anggota kelompok tani ya, anggota kelompok tani. Mereka itu ada yang namanya kelompok kerja. Satu kelompok kerja itu isinya 20 orang yang dikoordinatorin 1 orang. Itu tujuannya itu setiap minggu, intinya setiap minggu mereka ada intensitas kumpul, arisan, tahlilan, muter dan lain sebagainya. Update saya nanam ini nih kok kena penyakit, ini caranya gimana aja, itu intens. Kita menghitung intinya kita butuh waktu sekitar
Nah, 18 bulan kalau nggak salah, ini sudah 12 bulan. Iuran satu kakak itu 100.000 untuk mencapai 1,7 1,8 kurang 6 bulan lagi Pak. Mereka bisa melakukan itu. Nah, maksud saya apa tadi? Konteks Jawa ya, konteks Jawa, tanah, sumber daya tanah atau modal tanah itu sangat kecil sekali, sedangkan rumah tangga petani itu sangat banyak. Ketika teman-teman berbicara tentang tadi, masyarakat sendiri yang suruh membuat standar hidup mereka itu seperti apa? Kalau standarnya adalah subsistensi, ya udah, teman-teman mengadvokasikannya, ya udah subsistensi. Tapi kalau masyarakat membuat standar minimal anaknya sekolah dan lain sebagainya, kan harus mikir kan? Gak mungkin masyarakat, saya anak petani, jadi saya mengetahui betul bagaimana. Gak mungkin masyarakat punya lahan 1.000 meter persegi bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah, itu sangat gak mungkin. Kecuali jual tanahnya, itu bisa. Bapak saya termasuk warga yang sangat menyayangkan tanahnya itu dijual 200 meter untuk anak-anaknya sekolah terus sampai tinggal sedikit sekali itu. Tapi akhirnya bisa begitu ya ternyata petani kita ya. Nah, itu konteksnya sama seperti itu. Jadi mau nggak mau ya, itu teman-teman harus melakukan konsolidasi modal itu, baik modal tanah ya, aset tanah, atau konsolidasi tadi modal usaha atau money, uang itu harus dilakukan. Yang ketiga apa? Namanya konsolidasi tenaga kerja. Oke, ya, agak cepat aja. Selanjutnya apa? Jadi ketika dilakukan konsolidasi itu, ini adalah sebuah potensi untuk pemulihan lingkungan dan ruang hidup rakyat. Ngerti maksudnya? Memutarkan kembali dan lain sebagainya. Nah, tetapi ini pasti beda pandangan ini. Saya bukan liberal, bukan ekonomi pasar ya, tapi gini, kalau di Jawa ini ya, di Jawa itu terakhir tadi ya, ada hutan lindung, ada hutan produksi, ada hutan konservasi. Ini ketiga hutan itu ya, konservasi, hutan lindung, hutan produksi. Ini muncul dari historisnya masing-masing. Hutan konservasi itu muncul karena politik global, ada politik konservasi dan lain sebagainya. Akhirnya muncul Indonesia dulu apa? 5 taman nasional pertama, 10 taman nasional pertama dan selanjutnya. Ini karena politik. Ini karena politik. Oke? Ya. Oke. Hutan lindung, meskipun ini akhirnya menjadi komodifikasi oleh negara ya, kawasan hutan dan lain sebagainya, tetapi hutan lindung dan hutan produksi, kalau secara keilmuan perhutanan ya, ini hadir karena kondisi. Jadi hutan lindung itu kita mencoba untuk memotret sebuah terang atau sebuah lanskap dari sisi fungsi ekologisnya. Hutan lindung biasanya dia pegunungan, terus sumber air, perbukitan dan lain sebagainya. Hutan produksi lebih flat, dataran rendah dan seterusnya. Meskipun nanti akhirnya ini menjadi sebuah justifikasi ya, justifikasi untuk tadi eksploitasi ya. Tetapi ini kalau menurut saya itu lebih clear dibandingkan ini. Ini karena ada singa, ada macan, ada gajah dan lain sebagainya sehingga ditetapkan sebagai hutan konservasi. Ini politik dunia ya. Kita pun tentu nanti. Ini politik apa? Ekologi ini. Ada film yang menarik, meskipun ini historis tentang forest empire ya. Judulnya British US di Forest Service. Jadi peringatan 100 tahun kehutanan di Afrika. Itu filmnya kalau nggak salah dokumenter. Filmnya itu
3 tahun, 3 jam. Itu filmnya menarik sekali. Filmnya menarik sekali, menceritakan tadi bagaimana pembentukan teknologi hutan dan kehutanan, konservasi lingkungan dan lain sebagainya, bahkan seperti apa itu sangat menarik. Itu film itu ditayangkan dalam rangka 101 abad Dinas Kehutanan Amerika. Itu bagus sekali film. Oke ya, pemulihan ruang hidup rakyat. Nah ini kalau menurut saya perluasan dan ini kita bicara konteks Jawa ya, konteks Jawa. Konteks Jawa tadi ada hutan lindung, ada hutan produksi. Lebih spesifik ini nanti hutan produksi. Pemulihan hutan Jawa saya lihat kelestarian, ya, kelestarian itu akan terwujud ketika ada harga pasar. Sepakat ya? Hutan produksi loh ya. Teman-teman kalau mau ke Koran atau ke arah Jawa, di sepanjang Jawa banyak melihat sengon ya. Sengon, Kayu. jati Belanda, Iya. Terus dan lain sebagainya yang ditanam oleh rakyat ya. Itu satu sisi pemulihan ya, pemulihan di ruang hidup satu sisi, ya kan? Tapi sisi lain apa kira-kira? Presiden melakukan, presiden melakukan Investasi dan terus apa lagi? Oke, jadi ini di Jawa ya, konteksnya Jawa. Kalau diperbandingkan di luar Jawa, ya, pertanyaannya adalah mengapa hutan rakyat di luar Jawa tidak berkembang, sedangkan hutan rakyat di Jawa ini ya tutupan. Kalau kawasan kan sebuah area yang ditetapkan ya, dia berhutan atau berhutan tetap aja kawasannya kan. Kalau tutupan hutan kan berarti dia berhutan, entah itu di kawasan hutan negara atau hutan rakyat ya kan? Oke. Luasan tutupan hutan rakyat dari tahun ke tahun, apalagi 10 tahun ini di Jawa, itu perkembangannya lebih luas dibandingkan hutan negara. Bagian hutannya perhutani, hutannya Yogyakarta atau hutannya Thailand, itu hutan rakyat. Ya, jadi pertanyaan, mengapa hutan rakyat di Jawa, mengapa hutan rakyat di luar Jawa itu tidak berkembang? Dan mengapa hutan rakyat di Jawa itu perkembangannya sangat pesat sekali? Kenapa? Salah satunya adalah terlalu begitu subur. Yang memang karena apa? Karena di Jawa tumbuh banyak yang namanya industri kayu. Industri itu teman-teman jangan membayangkan harus besar, bercolong itu. Tahu sawmill penggajian kayu, gesek. Jogja itu banyak tuh, sampai ke saya dulu KKN saya itu di Kulon Progo 2 bulan sampai Sesami Baru ke atas itu. Industri kayu di Jawa itu tumbuh pesat. Karena apa? Ya memang permintaan kayu, triplek itu plywood ya. Triplek itu dari sengon, dari peti kemas dan lain sebagainya. Mengapa di Jawa hutan rakyat ya? Hutan rakyat kayak sengon, mahoni, belina, terus apa lagi? Jangan seperti ini berkembang sangat baik dibandingkan di sini karena industri kayu di Jawa itu sangat besar sekali.
dan bertebaran. Yang di Bogor pernah kemudian Bogor Pernah. pernah. Sepanjang jalan banyak takut tidur kalau sepanjang jalan kalau teman-teman dari Bogor ya, dari Dramaga atau dari kota ke arah Pemilihan, Jasina, Rangkas Bitung, Banten, sepanjang jalan itu peluang tadi apa songil penggesekan itu. Ini dari Bogor ini sampai sekarang ya, sampai mau beli kayu sengon artinya itu ukuran 30 cm diameter ya, dari daun sampai akar itu cukup 25.000. Harganya sangat murah sekali. Tadi siapa yang akan mendapatkan nilai lebih dari tengkulak sama industri itu? Petani nasional itu siapa? James Scott atau Foxkin? Petani nasional. Ayo. Nah, ini gini. Scott ya. Ada tulisan, kalau teman-teman bicara tentang histori hutan, kawasan hutan, baca Scott juga judulnya Sengit State, itu bagus banget di babak 1-2 awal kalau sampai. Jadi tadi dari kalau saya konteks di Jawa tadi, kelestarian itu bisa terjadi kalau ada harga pasar. Petani itu seperti itu, Pak. Pendamping yang bagus adalah harga pasar. Kalau saya memahami seperti itu, ketika tadi petani itu rasional, ketika nggak mungkin petani nanam cabai kalau nggak ada harga. Ya. Tapi ada yang menarik juga, ini mungkin petani moral. Ada yang tahu Blora Cepu, dia jati, tapi meskipun udah gak ada jati, kebanyakan tanam apa petani itu? Nanti di sini ada. Dia nanam yang namanya jagung. Kita namanya serampahan luas jagung. Ada yang salah? Yang bisa kayaknya bisa kenapa aku lupa. Benar order ya? Yang bisa. Di sana itu jagung semuanya. Tapi kita bisa menutup. Mungkin penguasaan lahannya 1/4 hektar. Jagung itu atau tanaman macam-macam itu, hitungan keuntungan ekonominya itu udah fix. Ini satu daun atau berapa bulan jagung? Ada yang tahu? 2 bulan sih Pak. Gimana sih kamu ini? Jagung itu 3 bulan sampai 4 bulan. Ya. Ini keuntungan per selembar. Belum tenaga kerja ya, tenaga kerja dia dihitung ya. Ini peluang paling besar itu keuntungannya Pak. Kalau di ini musim panas ya, musim panas jagung kecil. Jagung kipil kemungkinan maksimal 3.000 per kilogram. Oke. Jangan terpulak di bawah sana itu apa? Sokpen ya? Di daerah tengah itu. Sokpen atau konflik di bawah ke sana menjadi masuk ke perusahaan menjadi 4.500. Sampai melakukan intensifikasi pertanian jagung atau apa-apa, tim kos seperti itu sebenarnya. Nah, ini sama atik seperti apa? Gini, saya budidaya, saya tahu budidaya hutan, agrikultur, saya agrikultur bisa tahu. Sama atik seperti apa? Keuntungan seperti ini. Bahkan kalau intensifikasi pupuk ditambah malah tanah semakin jelek, ekonominya biaya semakin tinggi malah rugi. Intinya seperti ini. Nah,
Tetapi tadi, ya, jadi ada selisih berapa? 1.500 ya. Iya. Yang perlu dipikirkan adalah gimana caranya 1.500 ini bisa di-grade ke petani untuk kelompok. Nah, ini teman-teman yang anak sekolah harus memikirkan kayak saya tadi di Kediri itu ya. Oke. Jadi tadi di Jawa konteksnya adalah petani pasti berembang. Petani pasti berembang. Kalau memang petani tadi imajinasinya atau standar hidupnya seterusnya tadi nggak bisa selesai. Seterusnya pengen burung subsisten, ya udah biarkan seperti itu. Tapi saya rasa enggak. Ya, kalau nggak pengen burung atau subsisten, tetapi di apapun dilakukan apapun tetap seperti ini, itu harus dipikirkan caranya seperti apa. Nah, kalau yang kedua adalah kita konsolidasi aset tanah, ya, konsolidasi tenaga kerja, konsolidasi modal uang dan seterusnya. Sama di sini juga. Di sini sama juga. Oke ya, ini contoh. Termasuk saya ngomong tadi ya. Jadi hutan akan di Jawa itu ya, hutan tumbuh karena ada pasar. Di luar Jawa kenapa hutan nggak tumbuh? Karena nggak ada industri. Saya menyebutnya industri kecil ya, kayak sawmill itu kan industri kecil ya. Karena di luar Jawa itu tidak ada industri kecil, sehingga nggak tumbuh. Kalau masyarakat tanam hutan yang nanti tujuannya ditebang kayunya, dia mau nggak mau yang akan menampung kayak apa? Teman-teman pernah dengan NABP yang memproduksi kertas ini, Port and Paper, ya, terus apalagi itu, nah, perusahaan-perusahaan seperti itu. Menurut Sony apa? Ada monopoli, ada monopsoni, ada oligopoli dan lain sebagainya. Ini pelajari ya. Jadi selain dia memonopoli produk atau monopoli komoditas, dia itu monopsoni. Dialah yang mengatur harga. Sehingga apa istilahnya nilai HPP itu apa? Biaya produksi per satu produk ya, per satu satuan, sehingga biaya produksi dengan biaya jual itu lebih rendah daripada biaya jual, sehingga mau nggak mau rugi kan, industri nggak berkembang. Kalau saya nanam kayu nanti saya tebang harganya lebih kecil, ya lebih baik saya tanam apa di luar Jawa, lebih baik saya tanam sawit dong, kan gitu. Itu hal rasional sekali kalau untuk teman-teman petani. Meskipun itu bukan sesuatu yang alamiah ya, soalnya itu dibentuk oleh sistem pasar, terus kapitalisme dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya ingin menyampaikan ke teman-teman persoalan atau masalah-masalah agraria tadi yang disebutkan ya, dari masalah pedesaan penguasaan lahannya, baik itu antar masyarakat sendiri atau sampai ke alokasi ada pertentangan atau konflik perusahaan negara dan lain sebagainya, sampai ke sistem ini. Saya sudah bicara pasar nih. Bagaimana ini juga sebenarnya saya berbicara ketika jadi nanti judulnya ini kan dibagi kelompok ya, 5 kelompok. Ini ada desa Rambutan nomor kelompok 1, desa Jagung kelompok 3 dan lain sebagainya. Ini profil singkat ketika satu kelompok ini diturunkan di sebuah desa yang profil teritorialnya seperti ini, profil kondisi penduduknya seperti ini, profil kondisi geofisik atau alamnya seperti ini. Nanti tugasnya adalah kira-kira gerakan sosial yang akan dilakukan oleh teman-teman itu seperti apa dengan masyarakat, dan gerakan ekonomi yang akan diterapkan oleh teman-teman itu seperti apa. Itu nanti PR-nya. Sehingga kalau berbicara yang namanya ekonomi kerakyatan itu bukan hanya jargon, operasi seperti ini dan lain, itu jargon Pak. Nah, ini di Kediri Pak ya. Kediri di mana Pak? Di Kunjung.
Oh itu tantangan banyak ya. Tahu. Nah, tapi saya di sana sampai sekarang dicibir sama teman. Saya dari 2016 ada ketua kelompok tani, dia preman sekali, menguasai lahan dari puluhan ribu hektar, puluhan hektar, ada yang menguasai cuma macam-macam. Kita meyakinkan pelan-pelan untuk membagi, ada dua segmen, dibagi habis rata 2.200 meter persegi untuk petani menggarap. Ada blok yang dibagi 4.000 meter persegi untuk pengurus yang jumlahnya 90 orang. Pengurus itu yang keliling mengurus dan macam-macam. Yang dulu awalnya itu orang kenal lah. Ada menguasai 10 hektar, 10 hektar. Ada isu pakai uang dan lain sebagainya. Kita bisa dari 2016 sampai sekarang tadi penguasaannya yang awalnya gontok-gontokan kita lakukan bersama, penguasaannya sama ya. Itu bisa Pak, meskipun waktu lama. Oke ya. Ini kalau kita berbicara subsistem pertanian ya, sebuah pedesaan ya. Ini on-farm budidaya, jadi tadi ada kebun, ada hutan, ada kopi dan lain sebagainya. Ini on-farm ya. Ini dikelola oleh kelompok. Ya, sepakat ya. Faktor-faktor apa saja di situ yang saling mendukung untuk kegiatan realisasi pedesaan pertanian? Ada yang namanya saprotan. Ini sifatnya ini ya Pak, teknis ya. Saprotan, satuan produksi pertanian. Input produksi pertanian ada yang mempelajari, ini enggak semua pertanian ya. Maksudnya nanti bidangnya mungkin teman-teman kajiannya ada yang di pedesaan, ada yang perkotaan ya. Iya. Oke. Jadi input produksi pertanian kira-kira apa saja? Ada alat pertanian, ada benih, ada pupuk, pestisida, obat-obatan lah ya. Nah ini kita nggak bicara organik atau organik ya, tapi ini sesuatu yang umum seperti itu. Kalau pilihan pupuk dan benihnya, pupuk dan pestisida atau obatnya itu organik atau anorganik itu masalah pilihan. Tetapi pada umumnya seperti itu. Dia ada peralatan, ada benih, ada pupuk, ada obat-obatan. Nanti dulu Pak, nanti dulu Pak. Ini di sini. Yang kedua adalah sistem pendukung. Ada apa saja? Dia dibutuhkan teknologi. Dia dibutuhkan manajemen dan organisasi. Nah, itu penting. Dia dibutuhkan tadi modal uang atau pembiayaan. Dia dibutuhkan kebijakan. Kebijakan itu baik organisasi dia sendiri atau kebijakan eksternal. Oke. Contoh yang tadi saya sebutkan di Kediri itu, karena sudah terkonsolidasi dengan baik, itu kebijakan eksternal mengikuti dia. Selanjutnya apa? Pemasaran, pengolahan ini menjadi pilihan. Dia mau pemasaran langsung atau dia pengolahan langsung. Oke. Berbicara tenaga kerja itu di sini. Yang patut ini teman-teman tidak tahu sepaham atau tidak, tapi saya ingin menyampaikan begini. Tidak semua masyarakat pedesaan itu sebagai tenaga kerja pertanian budidaya. Kalau saya sendiri, jadi perlu dicek, diinventarisir secara bersama-sama ya. Siapa
tenaga kerja, siapa tenaga kerja budidaya, siapa tenaga kerja yang dia punya, ya memang ini akhirnya division of labor ada itu pasti Pak. Kalau teman-teman mau merancang seperti ini, kalau enggak ya tadi belum aja nggak apa-apa itu, masing-masing aja kerja petani, itu bisa terjadi. Siapa yang bekerja pasca panen? Nggak mungkin Pak, Bapak yang hari-hari itu mencangkul di sawah, tiba-tiba ngurus pengeringan kayu, pengerjaan itu nggak mungkin Pak. Secara skill, secara interest, secara passion itu, waktu itu nggak mungkin. Oke? Siapa bekerja untuk pemasaran? Siapa bekerja dan seterusnya? Itu harus sedetail mungkin. Dan itu disepakati secara bersama-sama. Dan itu bisa. Teman-teman yang lulusan SMK itu ya, kebanyakan dari anak-anak muda sekarang itu dia kurang berminat bertani budidaya, bercocok tanam, ya nggak? Tetapi bahwasanya anak-anak muda masih mau bekerja di desa, itu ya. Makanya kita harus pintar mengalokasikan itu. Dia sebagai apa? Dia pengolahan pasca panen, dia manajerial, dia tadi persemiannya, atau dia budidayanya, atau dia yang menyiapkan ini semuanya, atau seterusnya. Itu. Nah, itu yang dikatakan yang namanya konsolidasi modal usaha, modal lain, konsolidasi usaha masyarakat itu di situ. Problem dari tadi kapitalisme atau kapitalis adalah tadi nilai keuntungan, nilai tenaga kerja kita itu juga dihitung cuma tenaga kerja kita saja, cuma waktu kita, keluarga yang hilang itu nggak pernah dihitung. Nah, sama di sini. Nah, setelah itu semua perhitungan semua dalam suatu sistem usaha bersama itu ya. Yang paling mudah dan banyak cara ya, tapi yang paling mudah salah satu cara yang selalu dilakukan adalah keuntungan ekonomi, ini apa ya. Nah, disinilah yang perlu diperhatikan. Keuntungan itu dipergunakan seperti apa ya, pembagian dan lain sebagainya, seterusnya. Kalau di sini contohnya kita melakukan 3 hal. Pertama adalah jaminan sosial. 600 orang itu punya BPJS kelas 3, kelas 3 ya. Itu. Kita setiap tahun melakukan apa ya, bukan mudah ya, bukan mudah rumah ya. Kita membantu arisan, membantu renovasi. 10 tahun lalu 10 apa tuh? Dan keuntungan yang lain itu tuh harus dari awal itu dirancang betul-betul sama masyarakat. Nah ini salah satu contoh. Termasuk di dalamnya adalah pembiayaan di samping adalah pembiayaan untuk kelompok usaha secara bersama-sama. Ada yang namanya pembiayaan untuk kebutuhan domestik keluarga, itu harus dirancang juga sama teman-teman. Gimana nih ketika tiba-tiba ada anggota kelompok yang dia membutuhkan uang nih, entah ada apa, itu gimana caranya? Itu harus dipikirkan mekanisme pinjam atau apa dan seterusnya. Itu memang ribet Pak. Kalau teman-teman melihat ini ketika teman-teman melihat kondisinya, ini kan udah jadi ya. Sebelumnya tadi mengatur luasannya disamakan, terus
awalnya ada resistensi dengan perhutani, itu belum tergambar ini di sini, ya. Itu ngurusin ini sektor ekonominya ya, itu tuh memang jelimet lah. Dan kita nggak bisa ya, karena selama ini yang dibaca itu filsafat ya namanya ya. Nggak nyampe, mikirnya nggak nyampe. Yang selama ini saya lakukan itu, yang saya baca tentang budidaya halusinasi itu nggak nyampe, mikirnya awal nggak nyampe. Mau nggak mau ngajak teman-teman di perencanaan, di manajemen, di ekonomi, bisa nggak kita gambarkan seperti ini bisa nggak bantu merancang? Kenapa bisa? Intinya di situ. Ngurusin konfliknya itu nggak capek, ngurusin ekonomi masyarakat juga capek juga. Tapi dua hal ini harus dipikirkan sekaligus oleh teman-teman. Sehingga tadi kalau berbicara tentang ekonomi kerakyatan itu bukan hanya jargon, tapi ada contohnya. Itu ada contohnya, itu berbeda. Oke, sementara seperti itu, jadi nggak tahu waktunya kayaknya nggak tutup ini ya. Tapi ini ada tugas, ya ada tugas. Ini ada profil desa ini saya membuat meskipun sedikit ngarang ya, tetapi rasa-rasanya 5 desa ini pernah saya kunjungi. Ada 3 desa yang diundang sampai sekarang termasuk yang Kediri. Jadi tugasnya adalah setiap kelompok akan mendapatkan profil desa. Di sini kelompok 1 desa Rambutan, kelompok 2 desa Mangga, kelompok 3 desa Jagung, kelompok 4 Hijau, kelompok 5 desa wisata. Di sini ada profil desanya. 3 hal yang saya sebutkan, kondisi teritorialnya seperti apa, umum ya, nggak detail ya. Kondisi penduduknya seperti apa, penduduk termasuk saya sebutkan tenaga kerjanya seperti apa, pemudanya seperti apa, keluarga atau kakak yang non usaha tani seperti apa, bisa sebutkan kondisi alamnya seperti apa, dia relatif flat, ketinggian seperti apa. Nah, tugasnya adalah, dan ini kondisi konfliknya, baik konflik dengan eksternal, ya negara, petani atau swasta, atau konflik internalnya ini dari ini imajinasi aja ya, dari sedang ke moderat. Jadi ini sama. Jadi kondisinya kalau secara konfliknya ya ini dari sedang ke moderat. Tugasnya adalah ketika kelompok itu diterjunkan ke desa masing-masing ini, ya, oke. Ini imajinasi ya. Teman-teman harus bisa membayangkan ya. Ketika teman-teman diterjunkan di desa ini masing-masing ya, tugasnya ada 2. Model gerakan sosial seperti apa yang akan dibangun oleh teman-teman? Yang kedua adalah model gerakan ekonomi seperti apa yang akan dibangun oleh teman-teman? Oke. Waktu saya bentar lagi sudah habis. Nanti PR ini saya sampaikan ke Pusat ya. Maksud saya sampaikan teman-teman akan mendapatkan PR ini. Nanti biar presentasinya paparannya ke Pusat. Oke ya, sepakat? 15 menit lagi ada kita sharing diskusi. Mungkin begini, karena mungkin kita mau ya, mungkin bisa di belakang layar aja untuk bertanya dan soalnya ya, nanti untuk yang ingin bertanya lebih luas karena mungkin apa yang disampaikan itu ya masih banyak lah hal-hal yang ada atau 2 penanya ya, saya ingin tahu tanggapan teman-teman seperti apa? Materi saya buruk atau program? Sampaikan aja. Mungkin saya akan ketemu. Iya ya. Silakan, mungkin ada yang mau menanggapi dari Jangan lama-lama, jangan panjang-panjang ya. Iya. Aku ini Mas Adi. Tadi kan ngomongin soal hutan sosial gitu ya. Terus kemudian apa namanya itu juga tergantung dengan pasar gitu kan. Apakah apa namanya konsep ini gitu
maksudnya tadi kan kayak pertanian, perhutanan sebenarnya dia itu bisa berkembang kalau kita juga melihat pasar gitu kan, kalau tidak salah. Apa kalau kita Juga melihat bagaimana apa namanya potensi pasar, Iya. iya gitu ya. Apakah itu juga sebenarnya bisa diterapkan kayak misalnya berarti kita bisa melihat sesuatu itu dari bagaimana pola produksinya, kemudian distribusinya gitu. Nah, kira-kira nih apa namanya kan banyak sekali tambang dan lain sebagainya. Apakah itu misalnya kalau dikelola secara apa namanya oleh komunitas gitu? Karena sebagian besar kayak misalnya tambang itu kan sahamnya itu kan dimiliki oleh pribadi, terus kemudian nanti apa namanya distribusi tenaga kerjanya juga masyarakat setempat kurang begitu dipergunakan, terus kemudian justru masyarakat setempat itu yang mendapat apa namanya apa dampaknya kayak gitu. Itu kira-kira itu nggak? Bisa nggak? Oke, ya. Intinya setiap kita memproduksi produk dan komunitas itu punya bisnis proses masing-masing. Ya. Nah, tambang itu dia contoh usaha sumber daya yang high resiko. Biasanya yang high resiko memerlukan high teknologi. Ya. Kalau dia high teknologi berarti dia high big modal kan, modal uang dan lain sebagainya itu pasti. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah tambang itu bisa dikelola oleh masyarakat atau komunitas ya? Ya, dimiliki. Oh, kalau dimiliki harusnya bisa dong. Tadi bicaranya kan kalau dia konteksnya perusahaan pasti itu saham ya, pemilikan modal dan lain sebagainya. Sama yang nanti yang dirancang untuk industrialisasi desa atau industri pengeringan kayu itu kan modal juga yang dimiliki dengan iuran swadaya sehingga pemiliknya kan masyarakat itu sendiri. 2M itu tadi, 2M itu besar, tetapi ketika teman-teman masyarakat itu memikirkan kita bisa mas, tapi kita perlu waktu 2 tahun untuk iuran, itu bisa. Nah, sayangnya gerakan sosial kita selama ini, saya nggak bilang nggak nyampe ke situ ya, mungkin belum memikirkan seperti itu ya. Nggak usah bicara tambang, mbak, bicara yang ringan saja ya. Tadi kayak bikin sawmill yang modalnya 250 juta itu nggak nyampe kita. Nyampenya kita nyari donor dulu untuk coba bisa beli sawmill, penggajian untuk komunitas masyarakat, kita nyari CSR itu pasti mikirin, nggak pernah memikirkan kita konsolidasi modal dari masyarakat sendiri, konsolidasi tenaga kerja dan lain sebagainya. Oke, sabar dulu 1 tahun untuk kita nggak pernah memikirkan itu. Nah, kalau tambang semen ya, emas, akhirnya kalau itu dikelola oleh masyarakat ya kayak tapi kalau di Bogor itu ada Pongkor ya. Tahu nggak? Aku nggak pernah main gitu. Di Bogor itu ada ini tambang emas, dia antam ya, tetapi ada beberapa blok itu ditambang apa sih ilegal ya, tapi pertambangan rakyat ilegal. Itu memang high resiko, dia membutuhkan air apa besar, sulfat dan lain. Dia membutuhkan air laksa yang tinggi sehingga pencemaran lingkungannya tinggi, pencemaran terhadap tubuh sendiri, apalagi perempuan dia kan sangat rentan sekali kalau pencemaran kimiawi itu tinggi sekali. Nah, kalau tambang pasir, meskipun lanskap atau bentang akan berubah, ya pasir ya, dari Aceh, tetapi resikonya lebih ringan dibandingkan situ. Itu kalau dikelola secara langsung manajemen oleh masyarakat itu memungkinkan. Masalah kapasitas itu bisa ditingkatkan. Tadi saya cerita di kampus itu nggak punya pengetahuan bikin kesenian, tapi pelan-pelan belajar sampai petani itu bisa membuat sebuah kampung. Dia bisa ada kebun sengon sama balsa ya, yang itu ditetapkan oleh masyarakat sendiri bloknya ya, itu sebagai kebun untuk sumber benih. Itu sampai sendiri. 4 lulusan SMA SMK itu kita kursusin ke Lembang, ke Balai Pelatihan Pertanian miliknya Kementerian Tenaga Kerjaan.
kita khususkan gimana cara setek, gimana populasi selama 16 hari ya. Kita khususkan ke sana, pulang bisa itu mereka ngajarin bapak-bapak sama anak muda ngetek bikin kesenian. Masalah kapasitas, jangan mereka kapasitas organisasi, ilmu manajemen itu masyarakat sebenarnya bisa, tapi belum terampil, belum menguasai. Karena ini selama ini ya masyarakat yang dikenal cuma nyampur. Masalah kapasitas itu bisa diupgrade, masalah model itu bisa dikonsolidasi. Yang terpenting mikirnya udah sampai ke sana. Kalau mikirnya cuma tadi doang ya mentok. Kalau tambang seperti itu Mbak, sebenarnya saya nggak tahu. Dulu saya sempat bilang ke Gus Roy, bisa nggak kita sabar 10 tahun mengumpulkan modal, bisa nyantap? Itu kayaknya bisa ya. Untuk gerakan Greenpeace macam-macam, bisa nggak? Yang namanya tambang dimanapun itu pasti istilah externality ya, kalau bahasa ekonomi. Pencemaran itu pasti ada, dari jangan emas atau semen kas dan lain sebagainya. Yang namanya tambang pasir itu pasti ada unsur tanah yang akan tersingkap istilahnya. Itu pasti Pak, pasti ada pencemaran. Gitu. Ya, kalau ingin paling tidak, kalau memang ingin mengeksploitasi, tetap mengeksploitasi. Nah, sekarang yang perlu dipikirkan adalah tadi itu intensitas produksinya seperti apa, biar lebih panjang, atau istilahnya memperlambat bencana. Tapi ujungnya pasti akan bencana, namanya kita menggaruk isi bumi kan, itu pasti bencana, itu pasti Pak. Begitu. Jadi tambang pun nggak ada yang nggak bencana, itu pasti. Dan namanya hutan yang kultur saja pasti bencana, meskipun nanam hutan lagi kan, apalagi tambang ya kan, yang nggak gitu. Saya dulu 1 semester dapat mata kuliah namanya reklamasi lahan pasca tambang. Saya di budaya kehutanan kan ada pelajaran itu, terus saya sempat kerja di Batubara di Kalimantan Timur di bagian reklamasi lahan pasca tambang. Bisa lahan tambang itu bisa direklamasi, tetapi tidak bisa seperti semula. Oke. Mungkin satu lagi lah kalau Ya udah. kalau Sama-sama. maksudnya ini tidak ada lagi, kita saja cukup. Ya, sedikit. Yang Pasuruan mana? Pasuruan sama Banyuwangi itu kopinya totalnya kalau nggak salah 28 juta. Sampai cek ya. Dan nilai lebih dari cherry kopi dari petani ke menjadi kopi biji aja ya, kopi green itu nilai lebihnya berapa rupiah, dari siapa yang mendapatkan ya. Dulu itu PR buat sampai. Oke, mungkin sekian dari pemaparan dari ini mengenai permasalahan hutan. Menarik sekali ya dari kita dari permasalahan masuknya Belanda, masuknya kerajaan-kerajaan, kemudian kapal. Permasalahan sekarang dan kemudian juga memberikan saran atau memberikan penjelasan bagaimana melakukan pemulihan dan tidak hanya pemulihan ekonomi tapi juga lingkungan. Mungkin ini bukan sebagai akhir ya, semoga kita bisa ketemu lagi bersama. Dan mungkin sekian untuk materi hari ini dan akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya.
Sekian dari saya, wabillahi taufiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya belum nutup loh, jadi belum. Ini ya, ini per kelompok tugasnya tadi ada 2 pertanyaan, bikin powerpointnya, dilaporkan ke pusat ya. Nanti kalau belum bikin berarti nggak lulus. Nggak, saya satu tahu teman-teman tadi teman-teman menangkapnya seperti apa kalau di sini. Ya, saya kasih ke Mbak Latifah.